Tapi karena Indonesia adalah kunci gerbang dunia, dan yang lebih mengerikan, leluhur Nusantara sudah tahu ini jauh sebelum peta modern dibuat. Selat Sunda diyakini berada dalam pengaruh energi besar dari sosok legendaris Prabu Siliwangi, raja besar dari Pajajaran yang dipercaya tidak benar-benar meninggal, melainkan moksa dan menjadi penjaga dimensi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita semua menyadari kenapa negara sebesar Amerika, Cina, bahkan kekuatan militer dunia tidak pernah benar-benar bisa mengabaikan Indonesia? Ini bukan soal jumlah penduduk, bukan juga soal kekuatan militer, tapi karena Indonesia adalah kunci gerbang dunia, dan yang lebih mengerikan, leluhur Nusantara sudah tahu ini jauh sebelum peta modern dibuat. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur semua yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah SWT. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, fakta geopolitik yang jarang dikatakan. Secara peta, Indonesia terlihat seperti negara kepulauan biasa. Tapi kalau kita tarik garis perdagangan dunia, akan terlihat satu fakta. Hampir semua jalur penting melewati atau menghindari Indonesia. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah realitas dalam dunia geopolitik. Karena Indonesia berdiri tepat di antara Samudra India, Samudra Pasifik, Asia, dan Australia. Artinya, siapa yang mengontrol jalur ini, dia bisa mengganggu atau melancarkan ekonomi dunia. Yang pertama, kita masuk gerbang Selat Malaka. Gerbang yang pertama yang paling sibuk di dunia, Selat Malaka. Sepertiga perdagangan global lewat sini. Minyak dari Timur Tengah, barang dari Cina, semua bertemu di titik ini. Kalau Malaka terganggu, ekonomi Asia bisa lumpuh dalam hitungan hari. Itulah kenapa Amerika menjaga kebebasan navigasi. Cina sangat bergantung pada jalur ini. Jepang dan Korea ikut mengawasi. Namun dalam sudut pandang spiritual Nusantara, Selat Malaka bukan sekedar jalur dagang. Konon, wilayah ini dijaga oleh energi tua, peninggalan kerajaan maritim besar seperti Sriwijaya, bukan penjaga biasa, tapi energi yang dipercaya menjaga arus rezeki Nusantara. Gerbang yang kedua, Selat Sunda Prabu Siliwangi. Jika Malaka terganggu, dunia akan beralih ke gerbang kedua, Selat Sunda. Letaknya tepat di antara Jawa dan Sumatera, dekat pusat ekonomi Indonesia. Secara militer, ini jalur darurat paling vital. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas. Dalam kepercayaan tanah Jawa dan Sunda, Selat Sunda diyakini berada dalam pengaruh energi besar dari sosok legendaris Prabu Siliwangi, raja besar dari Pajajaran yang dipercaya tidak benar-benar meninggal, melainkan moksa dan menjadi penjaga dimensi lain. Banyak spiritualis percaya Selat Sunda bukan hanya jalur fisik, tapi juga gerbang energi. Dan tidak semua kekuatan bisa seenaknya masuk ke sana. Gerbang yang ketiga, Selat Lombok. Sekarang kita masuk ke jalur yang lebih sunyi, tapi justru paling disukai militer dunia, Selat Lombok. Berbeda dengan Malaka, selat ini sangat dalam. Cukup untuk dilewati kapal induk, kapal selam nuklir, dan tanker raksasa. Inilah jalur yang sering dipakai tanpa banyak sorotan. Secara geopolitik, ini adalah jalur tersembunyi yang mempunyai kekuatan besar. Namun dalam kepercayaan Bali dan Nusantara Timur, laut ini dijaga oleh energi laut kuno, sering dikaitkan dengan kekuatan yang berhubungan dengan penguasa Samudra Selatan. Energi yang tidak terlihat tapi dipercaya menjaga keseimbangan. Gerbang yang keempat, Selat Makassar. Gerbang terakhir yang sering dianggap biasa saja.
Padahal ini adalah tulang punggung distribusi Selat Makassar, bagian dari jalur alki Indonesia menghubungkan barat ke timur. Energi, logistik, semua mengalir lewat jalur ini. Tanpa Makassar, distribusi Indonesia bisa lumpuh dan Asia Timur akan terganggu. Dalam tradisi lokal Kalimantan dan Sulawesi, wilayah ini dipercaya dijaga oleh roh leluhur penjaga laut yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sekarang kita masuk ke bagian Indonesia Sistem Gerbang Dunia. Sekarang kita semua mulai paham, Indonesia bukan hanya punya satu jalur, tapi sistem gerbang. Kalau satu tertutup, yang lain terbuka. Kalau satu terganggu, yang lain jadi alternatif. Inilah yang tidak dimiliki negara lain, dan ini membuat Indonesia tidak bisa diabaikan, tidak bisa ditekan sembarangan, dan tidak bisa dikontrol sepenuhnya oleh asing. Sekarang kita masuk bagian, benarkah Indonesia sedang diincar? Jawabannya iya, tapi bukan seperti yang sering dibayangkan. Bukan penjajahan langsung, bukan invasi besar-besaran, tapi perebutan pengaruh. Amerika ingin jalur tetap terbuka, Cina ingin jalur tetap aman, dan India ingin kawasan tetap stabil. Semua bermain, tapi tidak ada yang bisa benar-benar menguasai penuh. Kenapa? Karena Indonesia punya satu hal yang tidak terlihat di peta, keseimbangan. Sekarang kita masuk bagian pesan leluhur Nusantara. Dalam banyak naskah kuno Jawa, ada satu pesan yang terus berulang. Tanah ini dijaga bukan hanya oleh manusia. Artinya apa? Bahwa Nusantara tidak berdiri sendiri. Ada warisan, ada energi, dan ada penjaga yang membuat wilayah ini tetap utuh meskipun dunia terus berubah. Apakah ini harus kita percaya mentah-mentah? Tidak. Tapi satu hal pasti, Indonesia selalu bertahan di tengah perebutan dunia. Sekarang pertanyaannya, kalau Indonesia adalah kunci gerbang dunia, apa yang akan terjadi jika suatu hari keempat jalur ini terganggu bersamaan? Apakah dunia akan tetap stabil atau justru kita sedang memasuki sesuatu yang lebih besar? Tulis pendapat panjenengan semua di kolom komentar, karena yang akan kita bahas berikutnya lebih dalam dan mungkin tidak semua orang siap mendengarnya. Suradira Jaya ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.